Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tuti, NPM 174112000. Perkenalkan, nama saya Febrian Eko Saputra dari kelas manajemen 17A dengan nomor NPM 174112113. Baiklah, perkenalkan, nama saya Adi Chandra dengan NPM 174111043. Saya dari kelas manajemen 17A. Nama saya Arif Tehroni, NPM 174111259 dari kelas manajemen 17A. Perkenalkan, nama saya Sarul Rozi, NPM 174111333, kelas manajemen 17A. Perkenalkan, nama saya Revin Doktaria, saya dari manajemen 17. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya PepsiCo. PepsiCo merupakan perusahaan internasional yang bergerak di bidang produksi dan distribusi makanan dan minuman yang terkemuka di dunia dengan merek-merek terkenal seperti Pepsi Cola, Lay's, Quaker Oats, Tropicana, dan beberapa merek terkenal lainnya. PepsiCo pertama kali didirikan melalui penggabungan dua perusahaan, yakni Pepsi Cola yang didirikan sejak tahun 1890 dan Frito-Lay, hasil merger antara Frito Company dan Hawley Company yang berdiri sejak tahun 1961. Produk pertama yang dihasilkan oleh perusahaan yang dipelopori oleh Donald M. Kendall dan Herman Wheley ini antara lain Pepsi Cola, Diet Pepsi, keripik jagung Fritos, keripik kentang Lay's, snack Cheetos, keripik kentang Ruffles. Dengan hadirnya produk-produk ini membuat perusahaan ini menjadi salah satu produsen makanan dan minuman berkualitas terkemuka secara global. Setahun kemudian, perusahaan telah mampu melebarkan sayapnya hingga ke Jepang dan Eropa. Baik, saya akan melanjutkan dari sejarah palm oil atau minyak kelapa. Manusia telah menggunakan minyak sawit sejak tahun lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Bukti arkeologi berupa sebuah zat yang diketahui awalnya berupa minyak sawit ditemukan pada akhir abad ke-19 pada sebuah kuburan di Abydos, Mesir, bertanggal 3000 sebelum Masehi. Diperkirakan bahwa pedagang Arab yang telah membawa minyak sawit ke Mesir. Minyak sawit dari Elsewinus telah dikenal sejak lama di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sebagai minyak goreng, pedagang Eropa berdagang dengan produk Afrika Barat untuk mendapatkan minyak sawit untuk digunakan sebagai minyak goreng di Eropa. Minyak sawit itu lalu menjadi komoditas yang paling dicari oleh pedagang Britania Raya. Ketika itu untuk digunakan sebagai pelumas, masih di era revolusi industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PepsiCo. PepsiCo adalah perusahaan yang bergerak pada bidang industri makanan, makanan ringan, dan minuman dengan pendapatan sebesar 60 miliar dolar dengan jumlah seluruh karyawan yaitu 285.000. PepsiCo memiliki beberapa merek yang populer di seluruh dunia. Di antaranya yaitu ada Pepsi Cola, Mountain Dew, Diet Pepsi, Lay, Doritos, Tropicana, Gatorade, dan Quaker. Dengan hadirnya produk-produk ini, membuat perusahaan menjadi produsen makanan dan minuman berkualitas terkemuka secara global. PepsiCo didirikan pada tahun 1965 melalui penggabungan Pepsi Cola dan Frito-Lay. PepsiCo merupakan jenis perusahaan terbuka dengan industri yaitu beverages chip dan wilayah operasinya mencakup di seluruh dunia. Pepsi ini tidak hanya menjalin kerjasama dengan mitra makanan dan minuman, tetapi menjalin kemitraan dengan perusahaan navigasi web terbesar yaitu Yahoo Inc. dalam kampanye multimedia bagi remaja dan dewasa. Hingga saat ini, PepsiCo telah memproduksi lebih dari 36 merek makanan dan minuman terkenal yang hadir di lebih dari 200 negara yang tersebar di seluruh dunia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis pesaing dari perusahaan palm oil dan perusahaan Pepsi. Di mana yang telah kami ketahui dan kami analisis bahwasanya pesaing dari perusahaan
palm oil ini adalah salah satu dari perusahaan Malaysia di luar negeri. Karena di mana di sini bahwasanya perusahaan Malaysia ini mempunyai alat elektronik yang sangat canggih dan strateginya yang bagus dan bibit yang unggul. Hal ini yang membuat perusahaan palm oil ini terancam akan kebangkrutan dan tidak bisa bersaing dari perusahaan Malaysia ini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga pesaing dari perusahaan Pepsi, di mana yang telah kami analisis bahwasanya perusahaan Pepsi ini banyak sekali memiliki pesaing. Salah satunya itu dari perusahaan Coca-Cola, di mana perusahaan Coca-Cola ini sekarang lagi meningkat dan sangat digemari oleh masyarakat. Selain itu, perusahaan Coca-Cola ini digandeng oleh perusahaan KFC, sehingga sangat menguntungkan bagi perusahaan Coca-Cola dan merugikan bagi perusahaan Pepsi. Oleh karena itu, perusahaan Pepsi ini harus melakukan inovasi dari segi strategi, harga, maupun dari segi konsumennya dan rasa minumannya. Jadi permasalahan yang dialami oleh palm oil dan PepsiCo yaitu pengerusakan hutan hujan, perampasan tanah rakyat dan masyarakat adat, emisi gas rumah kaca secara besar-besaran akibat pengeringan dan pembakaran lahan gambut demi produksinya palm oil menjadi sorotan utama dunia internasional dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun kondisi kerja dan kehidupan buruh berkebun kelapa sawit hampir tidak pernah dikaji atau didiskusikan secara mendalam. Kemudian minyak sawit yang bermasalah adalah minyak sawit yang diproduksi secara ilegal atau berkaitan dengan pelanggaran hak buruh atau hak asasi manusia, pengerusakan hutan hujan secara terus-menerus, maupun ekspansi di lahan gambut yang kaya karbon. Sejumlah masalah yang timbul sehubungan dengan minyak sawit yang bermasalah mendorong banyak perusahaan dalam rantai pasok minyak sawit untuk mengadopsi kebijakan minyak sawit yang bertanggung jawab. Kebijakan ini berisi komitmen perusahaan untuk memproduksi dan menyuplai minyak sawit yang tidak berkaitan dengan pelanggaran hak-hak buruh, deforestasi, ekspansi di lahan gambut yang kaya karbon, maupun pelanggaran hak asasi manusia. PepsiCo sebagai perusahaan makanan ringan dengan distribusi perluasan di seluruh dunia dan pembeli minyak sawit utama merupakan salah satu perusahaan yang baru-baru ini mengadopsi kebijakan tersebut. Setelah mendapat banyak tekanan dari konsumen dan masyarakat sipil, pada bulan September 2015, PepsiCo mengadopsi revisi kebijakan minyak sawit yang menjabarkan praktik-praktik produksi minyak sawit bertanggung jawab bagi para pemasoknya, khususnya terkait persoalan hak buruh. Dinyatakan bahwa pemasok minyak sawit PepsiCo wajib berpegang teguh pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mematuhi hukuman yang berlaku, melarang praktik kerja paksa, kerja wajib atau penggunaan buruh anak, mengikuti praktik rekrutmen yang etis, menghormati kebebasan berserikat, dan mengakui hak semua buruh termasuk buruh temporer, buruh migran, dan buruh kontrak. Kemudian investigasi dilakukan pada bulan September dan Oktober 2015 oleh sebuah tim melalui wawancara 4 mata dengan buruh, pemeriksa dokumen buruh seperti slip gaji, surat, dan perjanjian kerja, pengamatan lapangan saat buruh sedang bekerja, kondisi hidup buruh, dan fasilitas yang tersedia di perkebunan. Sebanyak 41 buruh Indofood diwawancari secara perorangan dalam investigasi ini. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah solusi terkait permasalahan yang terjadi antara palm oil. Nah, palm oil ini harus mematuhi dari sertifikasi industri Roundtable on Sustainable Palm Oil, yaitu disingkat dari RSPO. Nah, palm oil diwajibkan untuk mematuhi prinsip dan kriteria RSPO, termasuk beberapa prinsip yang mengatur tentang hak-hak buruh. Berdasarkan temuan-temuan laporan, palm oil
setidaknya melakukan pelanggaran, banyak pelanggaran. Nah, oleh karena itu palm oil harus melakukan yang pertama, patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan peraturan internasional yang telah diverifikasi. Yang kedua, penggunaan pestisida tidak mengancam lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga, rencana keselamatan dan kesehatan pekerjaan didokumentasikan dan dikomunikasikan secara efektif dan diimplementasikan. Yang keempat, yaitu gaji dan kondisi untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak selalu mematuhi dan memenuhi standar minimum legal atau industri dan cukup untuk menyediakan upah yang layak. Yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk selalu menghormati seluruh pekerja dan membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan serta untuk berunding secara kolektif. Itulah yang dapat disampaikan terkait solusi dari palm oil. Demikian penjelasan dari kami, dari Adi Sandra, dari Arif Saroni, dari Febrian Eko Saputra, dari Indah Ayu Astuti, dari Revi Indah Oktaria, dan saya Sal Rozi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.